saat teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menaikkan pujian dari NKI nomor 229, Ajaiblah Anugerah Yesus. Tunduk kepala, berdoa untuk memulai ibadah kapel pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah pencipta langit bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya pekerjaan dari awal sampai selama-lamanya. Terpuji Engkau ya Yesus Tuhan Allah kami, yang kami tinggikan dan kami muliakan, yang menyerahkan ibadah kami awal hingga akhirnya hanya di dalam tuntunan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk mengaminkan nats pembimbing kita, mari sekali lagi kita naikkan pujian dari NKI nomor 289, Terpujilah Allah. Putranya kudus,
Mazmur pasal yang pertama, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekali lagi kita menaikkan pujian dari NKI nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan menaikkan setiap doa-doa kita. Namun sebelum itu, sekali lagi kita menaikkan pujian dari NKI nomor 107, Yesus Kawan yang Sejati. Di
saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang kami miliki sehingga kami hari ini boleh beribadah bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu karena segala kebaikanmu yang tidak terbatas bagi hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan menaikkan setiap doa dan harapan kami kepadamu. Biarlah sebelumnya kami mohon ampun atas segala sesuatu yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa pagi hari ini untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini situasinya sangat sulit oleh karena virus yang menyerang di dunia ini, bahkan di bangsa kami. Kami berdoa supaya Tuhan pulihkan dengan kuasa darah-Mu dan menolong setiap umat-Mu yang ada di dalam bangsa ini. Secara khusus untuk pemerintahan yang bekerja keras untuk menangani virus ini, kami berdoa biarlah Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi hikmat agar segala hal yang dilakukan, tindakan apapun yang dilakukan oleh para medis, semuanya berdampak bagi umat-Mu yang mengalami virus ini ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu, biarlah Engkau menolong sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi umat-Mu, khususnya orang percaya di negeri ini. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan mereka dalam berbagai hal. Apapun kesulitan yang mereka hadapi, kami berdoa supaya Tuhan pelihara dengan kekuatan kuasa-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri menolong umat-Mu dalam segala hal untuk bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi akan menguatkan iman orang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Karena melalui hal-hal ini kami dapat berseru terus-menerus kepada-Mu dan kami boleh menikmati pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi hamba-hamba Tuhan yang bekerja untuk memberitakan kebenaran-Mu di negeri ini. Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka dan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di negeri ini. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan sendiri yang akan memberkati dan memberi hikmat-Mu bagi hamba-hamba-Mu agar melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa hari ini juga ya Tuhan untuk pemberitaan Injil di negeri ini. Tuhan kiranya memberkati orang-orang yang sudah bekerja untuk menyebarluaskan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kiranya Engkau mengaruniakan hikmat yang berasal daripada-Mu, sehingga melalui pemberitaan mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Segala doa dan harapan kami serahkan di dalam tangan Tuhan yang hidup. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberi tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kiranya tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita menaikkan pujian dari NKI nomor 110, Hanya Yesus. Dia selalu kita miliki.
Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pada pagi hari ini kita kembali dalam rangkaian ibadah online di Kapel STII Bali. Kita patut mengucap syukur, kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Oleh karena itu, bagi orang percaya, bagi kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada kata yang lain kecuali ucapan syukur. Mengapa? Karena Tuhan sungguh setia kepada umat-Nya, sungguh setia kepada kita sekalian. Terbukti sampai detik ini kesetiaan Tuhan sepanjang sejarah dalam kehidupan perjalanan umat-Nya sampai masa sekarang ini kepada kita semuanya. Hal ini dapat kita baca renungan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Mazmur 121 ayat yang kelima. Akan saya bacakan bagi kita sekalian firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Firman yang hidup dalam nama Yesus, kami telah membaca kebenaran firman dan saat ini kami akan merenungkannya. Kami minta kuasa Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami semuanya, baik yang mendengarkan, demikian juga apimu yang menyampaikan. Apimu yang sederhana, yang penuh dengan keterbatasan, namun Engkau yang tak terbatas, biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu memampukan apimu menyampaikan apa yang menjadi isi hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan Mazmur 121 ayat yang kelima, ayat ini ayat yang familiar bagi kita sekalian. Mungkin juga ayat ini menjadi ayat hafalan bagi kita. Mungkin juga angka ini menjadi password bagi laptop saudara, bagi HP saudara, ataupun juga menjadi PIN bagi ATM saudara. Tetapi dalam bagian ini kita perhatikan ayat ini yang saya ambil di ayat yang kelima, mewakili dari keseluruhan ini. Dan Tuhan yang setia sepanjang sejarah, yang tak pernah meninggalkan pertolongannya, yang tak pernah meninggalkan pimpinannya. Oleh karena itu, bagi kita semuanya sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tidak ada kata-kata yang lain kecuali ucapan syukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus ucap syukur? Karena Tuhan selalu menjaga kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhanlah penjagamu. Kata penjaga ini sungguh luar biasa kalau kita kaji. Dalam bahasa Ibrani, menjaga itu sama bahasa Inggris wages. Dan bagian ini mengungkapkan begitu luasnya pemahaman pengertiannya. Kata samar ini digunakan kurang lebih dalam perjanjian lama 240 kali dalam bentuk gen, dan juga dalam bentuk lima 37 kali, 4 kali dalam bentuk pial dan 4 kali dalam bentuk panah, membuktikan bahwa kesetiaan Tuhan sepanjang sejarah tidak pernah ditinggalkan atas umatnya. Nah, kata samar ini berarti yaitu mengikuti. Nah, ketika Tuhan mengikuti setiap saat umatnya dalam kesunyian, dalam kesendirian seseorang pada masa kini, Tuhan selalu mengikutinya. Tuhan
Tuhan menjaganya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjaga di sini juga berkaitan dengan penyertaan Tuhan. Jika Tuhan menyertai umatnya pada masa lampau, Tuhan juga menyertai umatnya pada masa kini. Dalam kondisi, situasi apapun, Tuhan menjaga. Penyertaan yang nyata atas saudara dan saya. Menjaga di sini juga dalam teks yang lebih luas lagi, kata samari, yaitu mengamati pada waktu melakukan segala kegiatan umat Tuhan. Bahkan sampai di sini pun, saat ini pun kita diamati, kita dilihat. Ini bukti penjagaannya. Selain itu, pada waktu kekalutan, mungkin ada badai, mungkin ada kesedihan, kepedihan, ataupun juga dalam bahaya maut, Tuhan menjaga. Dan kata ini juga berkaitan dengan Tuhan mengintai, Tuhan mengintai umatnya. Dimanapun saat-saat kegelapan, saat-saat pikiran yang tidak tenang, gundah gulana, Tuhan intai. Dan inilah bukti penjagaannya. Bukan itu saja, tapi menjaga di sini juga berarti memperhatikan. Tuhan memperhatikan setiap kesulitan umatnya. Tuhan memperhatikan dalam segala pergumulannya. Ini bukti penjagaan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang kasih, dan di sini juga Tuhan mengawasi. Seorang penjaga itu mengawasi seperti seorang yang ada di depan monitor CCTV, di mana seseorang itu akan mengawasi ruangan atau lokasi halaman gerak-gerik seseorang. Nah, demikian juga Tuhan mengawasi kita dengan matanya yang melihat apa yang umat Tuhan lakukan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan selalu setia. Nah, menjaga di sini bukan saja hal yang ada di luar, tetapi penjagaan Tuhan lebih daripada itu. Karena Tuhan menjaga hati kita, Tuhan menjaga pikiran kita, Tuhan menjaga perkataan kita. Bahkan apa yang kita lakukan, Tuhan menjaganya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tak ada kata yang dapat kita ungkapkan kepadanya kecuali ucapan syukur bahwasanya Tuhan selalu menjaga umatnya sepanjang sejarah sampai detik ini, menjaga saudara dan saya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penjagaan Tuhan sungguh luar biasa atas kita. Lalu yang kedua, saudara, mengapa kita harus mengucap syukur? Dan tidak ada kata lain kecuali ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menaungi. Nah, menaungi dari kata ser, yaitu sebuah kata positif yang berarti apa? Memproteksi. Jadi proteksi berarti adanya jaminan keamanan, jaminan yang pasti. Walaupun pada saat ini banyak orang yang ingin diproteksi dengan berbagai asuransi, tapi apakah itu seterusnya? Ada jangka waktunya. Tetapi proteksi Tuhan atas umatnya terus menerus. Inilah yang kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memproteksi aku terus menerus. Nah, kata proteksi ini juga ya berarti itu kalau kita perhatikan di dalam
Alkitab kita katakan bahwa the Lord is your shepherd at your right hand. Tuhan selalu memproteksi kita. Nah, Tuhan menjaga kita. Firman Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan menjaga kita bagaikan biji matanya. Luar biasa. Dan tidak ada satu orang pun yang membiarkan matanya untuk dilukai oleh orang lain. Demikian juga saudara saya dipagari oleh Tuhan. Nah, kata menaungi di sini apa? Dipelihara, dikurung supaya apa? Aman, tentram, dan keamanan, ketentraman itu dalam naungan Tuhan. Kita disembunyikan dalam naungan sayap Tuhan. Naungi berarti juga dilindungi dari terik matahari yang dapat menyerang tubuh manusia. Tuhan melindunginya dalam sejarah umat Israel, dan sampai saat ini Tuhan melindungi saudara dan saya. Jika matahari, bulan tidak akan pernah menyakiti kita. Memang ada anggapan-anggapan dalam sejarah prakuno, bahkan sejarah Mesir. Terik matahari menyebabkan seseorang itu bisa mengalami sakit panas, radang otak, karena panasnya terik matahari mengakibatkan sakit penyakit itu. Demikian juga pada zaman purba, sinar bulan juga akan menyebabkan seorang bisa sakit panas, sakit kusta, dan bahkan beragam sakit jiwa. Tapi Tuhan di sini menaunginya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, lalu dalam bagian ini juga dikatakan tangan kanan. Ini biasa tangan kanan melambangkan suatu kiasan yang menunjuk pada tahta Tuhan di bait suci. Jika di tabut perjanjian dihiasi dengan kerut yang mempunyai sayap mengembang ke atas dan ke bawah kanan, membuktikan gambaran bagaimana Tuhan itu menaungi umatnya. Perlindungan Tuhan itu secara menyeluruh bagi umat Tuhan, bagi saudara, bagi saya. Tuhan selalu memberkati dengan perlindungannya, menjaga umat Tuhan, memberi kesejahteraan, menaungi, melindungi dari segala kecelakaan. Kecelakaan hurufiahnya ini adalah yang jahat, yang jelek. Tuhan menaunginya, Tuhan melindungi. Nah, yang dimaksud juga bahwa hal ini adalah kesulitan-kesulitan yang bukan kesulitan biasa, bahkan kesulitan yang dialami manusia yang membuat putus asa sekalipun, Tuhan selalu menaungi. Nah, bahkan saudaraku yang kasih, Tuhan menaungi bukan saja masalah fisik, tetapi yang merusak jiwa, merusak hidup. Itulah sebabnya Tuhan selalu menjaga nyawa umatnya dalam arti hidupmu, dan Tuhan selalu menaungi yang berlaku bagi saudara dan saya. Keluar masuk rumahmu sekarang dan selama-lamanya, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menaungi engkau. Kiranya Tuhan Yesus bersama kita senantiasa. Tuhan menjaga saudara, Tuhan menaungi saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala, ucap syukur dan mohon berkatnya. Ya Allah, kami bersyukur di dalam nama Yesus yang selalu menjaga dan menyertai, menaungi kami ketika kami sendirian maupun ketika kami bersama dengan keluarga di rumah.
ketika kami bersama dengan rekan-rekan, bahkan pada masa-masa saat ini. Tuhan, kami bersyukur kesetiaan-Mu terhadap kami sekalian, penjagaan dan naungan. Biarlah Engkau memberkati kami, dan biarlah juga tangan-Mu yang terkedang atas kami dan memberkati. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.